Dahsyat bayi yang sangat total bergantung pada Allah. Bayi itu kan belum bisa apa-apa ya, hanya bergantung sama Allah tercukupi. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat channelku, apa kabarnya? Welcome back to my channel. Masih bersama Dindra Pinky Official, konten biar hawa asik. Yuk ngikuti Dindra lagi. So kali ini Dindra akan nge-share ke kalian, bismillahirrahmanirrahim, apa yang Dindra sampaikan bermanfaat dan menghibur kalian semuanya. Sebelum kalian nonton videonya, tolong jika berkenan bantu di like, komen, share, subscribe, dan nyalain loncengnya biar Dinda lebih semangat dalam make videonya dan kalian bisa dapat manfaatnya. Oke, yuk langsung aja cus gaskan cekidot. Nontonnya sambil senyum ya biar bahagia terus hatinya. Dahsyat bayi yang tidak diingat orang dewasa, padahal cuma bisa nangis doang, tapi rezekinya tercukupi. Bener nggak? Bayi kan belum bisa apa-apa ya. Kalau minta apa-apa mesti keluar air mata, nangis, terus tiba-tiba terpenuhi. Seorang bayi, makhluk mungil yang bahkan belum bisa ngomong, belum bisa jalan, belum bisa cari makan, gak ngerti apa itu target, goal setting, apalagi cuan. Tapi ajaibnya dia tetap hidup, tetap tumbuh, tetap berkembang, dan yang lebih aneh lagi, semua kebutuhannya tercukupi. Kok bisa ya? Apa rahasianya? Jawabannya adalah ilmu total bergantung kepada Allah. Bayi itu kan belum punya uang, gak punya koneksi, gak punya strategi. Senjata andalannya cuma satu, yaitu keluar air mata, nangis. Tapi nangisnya itu bukan asal nangis. Dia keluar air matanya, nangisnya itu ke Allah, bukan ke manusia. Makan, lapar, dia nangis. Beberapa detik kemudian, cering, makanan datang lewat ibunya. Pengen minum, haus, dia juga keluar air mata, nangis. Tak lama, cering, ASI atau minumannya datang. Ngompol, BAB, dia juga keluar air mata, nangis. Langsung cering, orang tuanya datang bersihkan dan gantikan popok. Semua keinginannya terkabul satu persatu. Bukan karena dia bisa bicara, bayi kan belum bisa ya bicara. Bukan karena dia pandai negosiasi, bicara aja belum bisa, apalagi negosiasi. Tapi karena bayi itu dia yakin sepenuhnya bahwa Allah akan menolongnya. Terus gimana kalau udah keluar air mata tapi Allah belum kabulkan gitu keinginannya? Dia tetap berusaha, dia tetap nangis lebih keras, dia terus minta kepada Allah. Dan seperti biasa, pertolongan Allah datang melalui orang di sekitarnya. Aneh ya, seorang bayi gak pernah ngomong, belum bisa ngomong, Bu, tolong ambilin cucu, kan gak ya? Belum ya, karena kan masih bayi banget. Enggak kan?
kecuali kalau sudah umur berapa baru tuh bisa ngomong. Ini kan belum, dan dia itu tetap keluar air mata kepada Allah, dan Allah kirimkan susu melalui ibunya. Bayi itu juga nggak pernah bilang, ayah tolong gantiin popok, kan nggak ya, karena kan belum bisa ngomong. Dia minta kepada Allah, dan Allah kirimkan ayahnya untuk membantunya. Sayangnya, semakin dewasa, kita justru tidak ingat akan ilmu ini. Kita terlalu percaya pada logika pikiran aja, terlalu bergantung kepada usaha, terlalu sibuk dengan rencana, sampai tidak ingat bahwa sumber segala sesuatu itu adalah Allah, Sang Pencipta kita. Nah, sampai sini sudah paham, mulai sadar, atau gimana? Semakin dewasa, kita semakin jarang ya, gak pernah meminta kepada Allah, mensyukuri apa yang dikasih Allah tuh sambil mengeluarkan air mata yang dalam, nangis syukur ya, nangis syukur. Gak hanya minta aja, disyukuri apa yang dikasih Allah itu ya. Nangis, benar-benar nangis bahagia karena bersyukur sudah dikasih ini gitu ya. Jangankan meminta sambil keluar air mata, menghubungi Allah saja pada saat kita membutuhkannya. Kalau sampai sini benar nggak? Dulu Dindra juga tiap membutuhkan aja calling Allah, berdoa sama Allah. Tapi ketika tidak butuh apa-apa, ya udah, I'm happy gitu. Tapi ternyata sekarang tidak. Kita cuma ingat Allah pas lagi ada maunya, saat dunia udah gak baik-baik aja, saat bisnis sudah hancur, gak baik-baik aja, saat hati kita juga gak enak gitu ya hatinya. Tapi setelah Allah kabulkan permintaan kita kembali gak ingat. Kita sibuk dengan nikmat, tapi gak ingat pada pemberi nikmat. Mensyukuri itu tidak ada, mengingatnya juga gak ada. Dikasih nikmatnya tapi gak ingat cara mensyukurinya, ya udah Allah ambil lagi, kan ya gitu ya. Kita jadikan Allah tuh seperti pemadam kebakaran, cuma dipanggil saat butuh bantuan. Begitu apinya sudah padam, seolah kita itu nggak butuh lagi kehadirannya. Padahal apa gitu ya yang nggak bisa gitu, atau sesibuk apa kita gitu, sampai-sampai nggak lagi keluar air mata mensyukuri nikmatnya, menangis ke Allah seperti bayi. Kenapa nggak kayak gitu seterusnya? Mau kita dalam keadaan seneng, mau kita dalam keadaan gak baik-baik aja, kita tetap selalu Allah. Makanya Dindra juga selalu tuh doanya diselipkan dengan selalu mengingatmu di setiap nafasku gitu ya. Mungkin ya, selama ini hidup kita itu kayak gak baik-baik aja, kayak gak mudah gitu ya. Mungkin karena hati kita itu tuh terlalu sesak, gak lega gitu. Rezeki kita itu gak bisa lancar gitu ya. Karena apa? Karena kita itu gak mengingat ilmu yang paling dasar dalam hidup seorang hamba ya. Jadi karena yang dipikirnya hanya logika, pikiran, usaha, kerja, sampai-sampai
Allahnya itu ditiadakan gitu. Padahal ilmu saja tidak cukup, pikiran saja yang bekerja tidak cukup, usaha juga nggak cukup, bakal nggak baik-baik aja juga. Lalu kerja keras pun tidak akan cukup. Yang benar itu ya bergantung ke Allah gitu ya. Cobalah mikir, kalau misalkan kita itu mengejar dunia, kita nggak dapat akhiratnya. Tapi kalau kita mengejar akhirat, kita dapat dua-duanya. Enak mana? Ya, jadi selalu ingat Allah di setiap nafas kita. Mau apapun kita, mau ngomong kayak gini juga selalu zikirullah, ingat Allah gitu ya. Udah ya, waktunya Dindra tidur, nanti tak sambung lagi ya. Pokoknya jam 10, setengah 11 itu sudah bangun, cuma 30 menit aja ya, nanti tak sambung lagi. Ibadah, aktivitas lainnya kita sibukkan dengan yang bermanfaat, yang produktif, yang kreatif. Kayak ada anak ya melayani anak, ada suami melayani suami, itu kan juga sebuah pelayanan ibadah juga itu ya. Nah, seperti yang kita lihat ya di dunia ini ya, banyak banget yang cerita kayak aku tuh sudah kaya, apa-apa ada, tapi kok ketenangan tidak ada, terus rezeki juga gak diapa-apain, apa ya, gak dibuat beli apa, tapi kok gak tahu gitu uangnya itu kemana gitu. Makanya kita itu titip ya, apa aja titip gitu ke Allah ya, entah itu anak, suami, harta, apapun itu, karena yang di dunia ini milik Allah sang pencipta gitu ya. Itu kayak kerikil atau apapun itu ya, itu kayak cepet gitu, terus habis sudah dikabulkan sama Allah, gak inget lagi, terus diambil lagi, begitu terus. Tapi kalau kita mencoba berusaha selalu setiap saat apapun itu mengingat Allah, insya Allah dijaga ya. Selama kita nggak ria, nggak pamer ini itu tentang dunia, Allah jaga insya Allah. Alhamdulillah, makasih barakallah. Sekian dulu konten dari Dindra. Kudoakan semua orang di seluruh dunia ini sehat selalu, lancar selalu rezekinya yang selalu mengalir seperti air zam-zam, dan dipermudah mendapat ridho dan surganya. Doa terbaik ya untuk sahabat channel semuanya. Syukron for watching, please stay permanen ya. Salam tiara surga, salam salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat channel semuanya.